Gunung Cermai, Pak Sekda. Kami menganggap di sini daerah-daerah Baperjon, daerah-daerah penyangga dan juga yang masuk ke kawasan itu sudah banyak yang berubah fungsinya, Pak Sekda. Sehingga efeknya sekarang debit air yang berasal dari Taman Nasional Gunung Cermai itu sudah 40-60% berkurang, Pak Sekda. Tuh. Nah, hal ini yang menyebabkan adanya kekeringan di sekitaran wilayah gunung. Panen juga akhirnya sudah mulai berkurang di kaki gunung, terutama di sekitaran Cisantana, Kecamatan Cigugur. Nah, yang lebih penting, Pak Sekda, ini, halo? Ya. Nah, ini yang lebih penting, Pak Sekda. Ini ada hubungan dengan beberapa kabupaten kota yang ada di di Jawa Barat dengan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Mohon ditata ulang terkait penggunaan atau debit air yang dipakai untuk Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Karena pertama izinnya yang Kabupaten Cirebon dari titik Cipujangga itu tidak ada izin sama sekali, Pak. Terus yang Kota Cirebon izinnya sudah habis, sudah lama. Itu. Nah, debit airnya mereka ngambilnya luar biasa. Untuk Kota Cirebon 1060 liter per detik, Pak. Mereka ngambil dari Kabupaten Kuningan. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab akhirnya ada penurunan debit tanah karena debit airnya diambil secara berlebihan. Itu. Tadi kita sudah sampaikan secara rinci kepada Pak Apri ya. Pak Apri dari Dinas ESDM. Seyogianya kami berharap Pak KDM, Pak Wakgub atau Pak Sekda sendiri berkenan untuk ke Kuningan, Pak. Nanti kami antar ke titik-titik, karena kalau Bapak minta antarnya ke pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, mau diantar, Pak. Pak Miko Abdi insya Allah dijajab sama teman-teman langsung ke titik-titik yang kami anggap bermasalah. Itu dari saya, Pak. Ada tambahan nanti dari Ima. Ini korlapnya juga, Pak. Iya, Pak. Kami sih prinsipnya, Pak, datang ke sini nggak mau ngapa-ngapain, Pak. Tapi kita seyogianya mengadu kepada Bapak kita semua. Jadi kita harapan besar kita, Pak, adanya aksi ini, ada output juga, Pak, dari jajaran provinsi khususnya. Kapan Bapak langsung bisa mendelegasikan tim khusus untuk permasalahan kami, Pak? Kami soalnya sudah teriak-teriak di kabupaten, Pak. Audiensi kita sudah lakukan. Bahkan TNGC saja sudah merilis secara resmi bahwa air itu air yang tidak berizin, air ilegal. Jadi mohon Bapak Sekda, dengan adanya video call ini saya sampaikan langsung saja, Pak, ditugaskan tim khusus, tim resmi, Pak. Kita ikut dengan kami sekarang, Pak. Karena percuma kalau Bapak datang ke Kuningan biar kita yang antar. Kalau kita yang antar, insya Allah kita jujur, Pak. Nggak dibawa ke titik-titik yang gundulnya cuma sedikit, yang airnya dicurigai cuma sedikit, nggak akan, Pak Sekda, siap. Terima kasih banyak, Pak Sekda. Oke, terima kasih ya teman-teman. Akhirnya sudah bisa saya tangkap, paling tidak ada 2 ya tadi. Ya, dari Aliansi Masyarakat Kuningan ya, sudah sudah saya dengar dan saya pahami. Yang pertama, agar dilakukan penertiban agar tidak terjadi alih fungsi lahan. Betul. Di daerah ya, Taman Nasional Gunung Ciremai. Ya. Tidak boleh ada alih fungsi lahan. Yo, Pak Sekda. Ya, terjadi alih fungsi lahan, nanti dilakukan evaluasi, dilakukan review seperti apa, apakah sesuai aturan atau tidak. Itu kan yang pertama ya. Terkait dengan fungsi lahan harus ditegakkan, ya tidak boleh ada yang melanggar aturan. Yang kedua terkait dengan pemanfaatan air ya dari kawasan Gunung Ciremai oleh Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon, ya, supaya proporsional, tidak mengganggu kelestarian ya sumber daya air yang ada di kawasan Gunung Ciremai. Betul, Pak. Ya, oke, saya berikan tanggapan ya. Yang pertama, terima kasih atas aspirasinya. Ya, dan kami akan laporkan ke Pak Gubernur dan tentu nanti kita akan ambil langkah-langkah konkret ya. Nanti kami koordinasi dengan teman-teman lintas OPD terkait, ada Dinas SDM, ada Dinas LH ya, ada Dinas SDA, dan tentu nanti dengan asisten Ekban ya. Kami akan koordinasi dan kemudian secepatnya kami akan koordinasi juga dengan Kabupaten Kuningan. Nanti kami akan teleponan dengan Pak Bupati Kuningan, dengan Pak Wali Kota Cirebon dan Pak Bupati Cirebon. Dan nanti kita akan carikan cara terbaik, solusi terbaik. Yang jelas Pak Gubernur, punten ya, Pak Gubernur
Oke. Jadi kita tinggal tegakkan peraturan gubernur itu. Peraturannya sudah ada. Pengendalian alih fungsi lahan. Jadi alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan ya harus ditindak tegas. Oke, itu ya. Betul. Oke. Ya nanti kami akan dicek ke lapangan terkait tempat air. Nanti kita akan bicarakan bersama karena ini menyangkut satu kelestarian alam, tapi di sisi yang lain juga terkait dengan kebutuhan masyarakat. Nanti kita Pak Sekda, kalau boleh. untuk masyarakatnya baik, Ya, Kuningan baik, terima kasih. baik. Kita bicarakan dengan baik nanti di lapangan Oke. dengan para kepala daerahnya. Pak Sekda, tapi kalau bisa kami hari ini di Saya ke pemerintah daerah ya tidak boleh tidak percaya karena bagaimanapun juga ya kita harus sambil lulungan, harus gotong royong, tidak bisa kita melihat persoalan hanya dari satu sisi dari satu pihak, Ya. tapi harus dari berbagai pihak. Dan Siap. tentu yang menjadi payung kita bersama adalah pemerintah, baik pemerintah kabupaten kota ya Kuningan, Cirebon dan kota Cirebon maupun Sini nanti kita bicarakan. Ya saya akan laporkan Pak Gubernur dan kita akan langsung turun ke lapangan untuk cek cross check. Ya baru berikutnya nanti merumuskan solusi konkret. Begitu ya. Izin Pak Sekda terakhir closing statement. Ini tadi yang disampaikan Pak Sekda betul sekali bahwa ada beberapa terkait permasalahan alih fungsi lahan. Nah, nanti kami juga bukan tidak percaya Pak dengan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, tapi kami sudah berapa kali coba menyampaikan. Makanya kami minta langkah tegas Pak dari Pak Sekda. Ini sampai hari ini hampir tiap minggu ada pembangunan di lahan basah Pak di Kabupaten Kuningan. Oke, itu. Kami cek lapangan. Oke. Nah, Nanti kami cek. langkah konkretnya Pak, mohon maaf Pak Sekda, bukan dalam arti kami tidak percaya, kami harus percaya dengan pemerintah daerah, baik daerah maupun provinsi. Provinsi juga hadir. Ya, kami minta Pak, kami minta. Hadir bersama teman-teman nanti kita lihat Nah, sama teman-teman. kami minta kami dilibatkan Pak, supaya jelas. Ya Pak, kita konkretkan Pak. Kalau bisa kami dikasih kabar hari ini soal tim yang akan diusung. Ini kan ada nomor handphone. Ya. Nomor handphone nanti kita tektokan langsung, nanti kita libatkan. Oke. Siap, nanti saya kontak. Siap Pak Sekda, kami minta Pak Sekda hari ini ditugaskan ada 2 atau 3 orang yang berangkat ikut dengan kami Kabupaten Kuningan sebagai bentuk tanggung jawab kami ke masyarakat. Saya kan harus lapor Pak Gubernur. Saya lapor Pak Gubernur dulu, baru nanti ke lapangan. Jadi harus target, tenang aja. Ya, Bapak kan tahu komitmen Pak Gubernur ya untuk kelestarian lingkungan. Ya. Justru karena kami percaya Pak Sekda. Karena kami juga harus report ke masyarakat ya Pak Sekda. Secepatnya kami ke lapangan, kami lapor Pak Gubernur, kami akan koordinasi, nanti baru ke lapangan secepatnya. Gitu ya, langsung aja WA. Ya, kita Nanti saya WA Pak Sekda. Pak Sekda, kita beranjak dari sini setelah tunggu kabar dari Pak Sekda ya. Udah, garansi dari saya, nggak usah khawatir. Iya, karena justru karena kita percaya. Jadi kita beranjak dari sini, kita tunggu kabar dari Pak Sekda hari ini ya. Oke, Bapak. Jangan sampai pendek Pak Sekda. Teman-teman, jangan begitu. Saya kan harus konsultasi, saya harus koordinasi dulu. Boleh. Mungkin tidak bisa hari ini langsung ke lapangan. Ya. Berikan kesempatan kami nanti ke lapangan, tapi Betul, pada Pak. ke lapangan kami akan kontak teman-teman, nanti didampingi teman-teman ke lapangan. Oke. Didampingin ya Pak Sekda ya. Ya, selamat pagi. Atur nuhun Pak Sekda, atur nuhun. Siap. Oke ya. Dapat Pak kalau begitu mah. Oh siapa nama?